Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat. Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta dilihat dulu kondisi kelasnya. Sudah rapi atau belum? Coba meja dan kursinya dirapikan terlebih dahulu. Jika masih ada sampah meja atau kursi, diambil tempat sampah. Kemudian dilihat lagi kondisi kerapian pakaiannya sudah rapi atau belum. Kalau masih ada bajunya yang keluar, dirapikan terlebih dahulu. Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, jika sudah, ketua kelasnya siapa? Ibu persilakan untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya Bu. Iya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya, tidak ada yang izin ataupun sakit. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu kita sudah membahas tentang Syirik, Bu. iya syirik. Ada yang tahu apa itu syirik? Syirik itu perbuatan anggapan itikat menyekutukan Allah, Bu. Ada lagi yang tahu? Menduakan Allah Bu. Iya, jadi syirik itu menyekutukan Allah, dan orang yang menyekutukan Allah disebut Musyrik Bu. iya musyrik. Selanjutnya ada berapa macam syirik? 2. Apa saja? Syirik akbar dan syirik asghar, Bu. Kalau syirik asgar apa itu? Syirik asgar itu syirik kecil Bu. Kalau syirik akbar? Syirik besar, Bu. Iya, jadi syirik akbar itu syirik besar atau disebut syirik jali atau syirik yang nyata. Kalau syirik asgar itu syirik kecil, bisa juga disebut syirik khafi atau syirik yang samar. Oke, dari pertanyaan ini Ibu anggap kalian semua masih ingat ya materi minggu lalu. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke materi tentang akhlak terpuji. Sebelumnya ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Perbuatan yang baik ya, Bu. Iya, selain itu ada lagi yang tahu apa itu akhlak terpuji? Memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, jadi akhlak terpuji itu adalah perbuatan baik yang dicintai oleh Allah SWT, dan orang yang melakukan akhlak terpuji mendapat pahala dari Allah SWT. Jadi di sini kita akan membahas materi akhlak terpuji dari syukur, qanaah, dan sabar. Ada yang sudah tahu apa itu syukur, qanaah, dan sabar? Syukur itu tanda terima kasih kepada Allah, Bu. Kalau qanaah dan sabar apa itu? Sabar itu menahan emosi. Kalau qanaah belum tahu Bu. Kalau bentuk-bentuk dan hikmah dari syukur, qanaah, dan sabar ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Ya, jadi anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini yaitu yang pertama agar kita tahu apa itu syukur, qanaah, sabar. Yang kedua itu apa saja bentuk akhlak terpuji dari syukur, qanaah, dan sabar. Dan yang ketiga, dan apa saja hikmah dan manfaat dari syukur, qanaah,
sebagai manusia harus berusaha untuk menjadi manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji dan berbudi pekerti, agar kehidupan kita damai dan merasakan kedamaian yang sejahtera serta mendapatkan kebaikan. Apa itu syukur? Syukur ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan bahagia, senang ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Adapun secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perbuatan, perasaan senang atas nikmat yang telah dirasakan atau yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang telah kita terima apabila kita mencoba untuk menghitungkan, kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah nikmat yang telah kita rasakan ini. Selanjutnya ada qanaah. Qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Kalau sabar itu adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kertas yang sudah berisi tentang materi hari ini. Nanti Ibu akan bagikan ke kalian, lalu kalian baca materi yang ada di sini. Selanjutnya kalian tulis satu pertanyaan di kertas kecil yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu kalian maju ke depan, baca pertanyaannya sekalian dijawab pertanyaan yang kalian sebutin. Sampai di sini bisa dipahami? Sabu. Dan untuk yang teman-teman selanjutnya, tolong diperhatikan saat temannya maju ke depan, agar kalian bisa menanggapi atau menambahkan jawaban dari teman-teman kalian. Oke, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Sudah dapat semua kertasnya? Udah, Bu. Jika sudah, Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca dan menulis pertanyaan. Sudah selesai semua menulis pertanyaannya? Sudah, Bu. Kalau sudah, kumpulkan kertasnya di kotak ini. Ayo. Kalian ke depan. Sudah terkumpul semua ya. Selanjutnya Ibu akan memotong kertas ini. Ibu minta perwakilan dari Najib maju ke depan mengambil kertas ini. Silakan. Ini dibacain. Ya. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Dijawab. Ya, silakan. Yang pertama, ketika kita mendapatkan satu kenikmatan dari Allah, kita mengucap hamdalah. Yang kedua, disyukuri dengan lisan. Yang ketiga, disyukuri dengan hati. Dan yang keempat, disyukuri dengan amal perbuatan. Cukup, Bu, segitu aja. Iya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menambahkan jawaban dari Najib. Sepertinya tidak ya. Oke, boleh Najib balik ke bukunya. Yang mungkin kita sering melihat di televisi atau melihat secara langsung, kalau orang dapat nikmat itu biasanya melakukan sujud syukur. Nah, di sini langsung saja Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk syukur. Di sini bentuk syukur itu ada
lisan. Yang kedua itu asyukru biqalbi. Dan yang ketiga asyukru bil amal. Asyukru bil amal. Nah, jadi bentuk syukur itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada asyukru bilisan, yang kedua itu ada asyukru qalbi, dan yang ketiga itu ada asyukru bil amal. Di sini yang pertama ada asyukru bilisan, yaitu syukur dengan lisan, seperti mengucapkan ucapan yang jelas, diungkapkan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Allah sebagaimana yang diungkapkan syukur atas nikmat yang telah diterima. Ucapan syukur dan nikmat tertentu misalnya seperti doa setelah makan, doa setelah bangun tidur, doa setelah buang hajat, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada asyukru biqalbi. Asyukru biqalbi itu bersyukur dengan hati, seperti menyadari dengan sejauh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan hati juga merupakan rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir itu ada asyukur bi amal, yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya menggunakan dengan hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalnya jika seseorang memperoleh nikmat berupa harta, maka ia mempergunakannya hartanya yang disesuaikan oleh ajaran agama yang berlaku. Selanjutnya dari bentuk-bentuk syukur, kemudian ada hikmah dan manfaat syukur. Yang pertama itu adalah membuat seseorang bahagia karena apa yang telah dia dapatkan akan bermanfaat bagi ia dan orang di sekitarnya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat orang yang bersyukur dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Dan yang terakhir adalah orang yang pandai bersyukur akan disukai banyak orang. Oke, selanjutnya Ibu minta Rizka untuk maju ke depan mengambil kertas yang ada di kotak ini. Oke, silakan Rizka. Boleh dibacakan pertanyaannya dan jawabannya. Pertanyaannya, apa contoh qanaah? Sejauh Ya. contohnya itu kayak mensyukuri segala nikmat dan rezeki yang telah diperoleh. Iya, bagus sekali jawaban Rizka. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Tidak. Iya, tidak ya, cukup. Ya boleh. Terima kasih Rizka. Ya, jadi qanaah itu sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Akan tetapi qanaah bukan berarti kita hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak mau menerima perubahan. Nah, di sini juga qanaah dalam kehidupan pribadi seorang muslim berfungsi sebagai yang pertama itu ada sebagai stabilisator. Maksudnya ia akan selalu berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa
sebagai dinamisator. Maksudnya, ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup. Yang ketiga itu memiliki hati yang tenang dan damai, dan yang keempat membebaskan diri dari sifat rakus dan amal. Yang selanjutnya ibu minta maju ke depan lagi Seliman untuk mengambil kertasnya yang ada di kotak ini. Silakan Seliman. Bentar Bu. Ya, dirapikan dulu bajunya. Siap. Dibaca dulu. Ya, Apa contoh sabar? ya Pak. Jawabnya. Jawabannya menahan diri dari emosi. Yang kedua, sabar dalam kondisi. Yang ketiga, bersabar dalam meninggalkan hal-hal atau menjauhkan diri dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, bagus sekali untuk jawaban dari Seliman. Ya, boleh silakan kembali ke tempatnya. Ya, jadi sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini juga ada bentuk sabar. Bentuk sabar itu ada 3. Yang pertama itu sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua itu ada sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Adapun keutamaan sabar itu yang pertama, orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang kedua itu, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, orang yang tidak sabar tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang sabar akan tenang, karena sesungguhnya sikap sabar dan ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seseorang. Ia tidak akan terguncang oleh apapun yang dihadapinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oleh tidak ada ibu yang akan bertanya. Siapa yang tahu pengertian syukur, qanaah, dan sabar itu apa? Saya, Bu. Ya, apa? Syukur berarti bersyukur atau berterima kasih. Maksudnya itu bersyukur atau berterima kasih kepada Allah atas karunia yang telah dianugerahkan. Kalau qanaah itu berarti rela atau menerima. Maksud dari rela atau menerima ini, maksudnya itu rela menerima kenyataan hidup yang dialami.
Sedangkan sabar yaitu menahan diri dari emosi. Iya, betul sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari pengertian syukur, qanaah, dan sabar, atau cukup? Cukup. Oke, selanjutnya ada berapa bentuk cara bersyukur? 3 Bu. Apa saja? Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, asyukru bil amal. Iya, terima kasih untuk jawabannya dari Rizka dan Najib. Berarti sudah bisa dipahami ya untuk materi hari ini. Sudah Bu. Nah, siapa yang ingin memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Saya Bu. Ya silakan, siapa namanya? Sriman Bu. Iya, oke. Ya boleh, silakan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini ialah akhlak merupakan pilar kehidupan seluruh umat di dunia. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi tergantung pada akhlaknya. Syukur secara bahasa adalah berterima kasih kepada Allah, sedangkan menurut istilah syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan dan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk syukur ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bil amal, bersyukur dengan perbuatan. Kenapa kita harus bersyukur? Apa hikmah dan manfaatnya? Nah, yang pertama, hikmah dan manfaat dari bersyukur adalah dapat membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Yang ketiga, orang yang bersyukur pasti dia akan bahagia. Dan yang keempat, orang yang selalu bersyukur juga akan disukai banyak orang. Selanjutnya, qanaah. Qanaah merupakan sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Intinya qanaah itu merasa cukup dengan semua nikmat walaupun dikit tapi cukup. Keutamaan qanaah, orang yang memiliki sifat qanaah ia akan bersyukur apabila berhasil dan tidak akan sombong. Orang yang mempunyai sifat qanaah juga akan bersabar apabila ia gagal dan ia juga tidak akan frustasi, serta sebaliknya ia akan mencoba berusaha lagi dan lagi. Yang ketiga, orang yang mempunyai sifat qanaah akan menyadari bahwa harta yang ia miliki semata-mata hanya sebagai bekal ibadah. Orang yang qanaah memiliki hati yang tentram dan damai. Ia akan selalu merasa cukup. Ia tidak akan rakus dan tamak. Dan pastinya dalam hidup ia akan selalu berhemat. Selanjutnya sabar. Sabar ialah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Contohnya sabar mendapatkan nikmat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam melaksanakan ibadah. Nah, sabar ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Adapun keutamaan sabar yaitu yang pertama, orang yang sabar dia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji. Sabar merupakan puncak dari ketenangan jiwa. Orang yang sabar pasti akan dicintai oleh Allah, dan orang yang sabar pasti ia juga akan berhasil meraih cita-cita yang ia impikan. Sudah Bu. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Ya, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini mungkin sudah diwakilkan oleh Nadine. Ibu akan mengulang lagi. Jadi akhlak terpuji itu yang tadi kita bahas itu ada 3. Yang pertama itu ada syukur, qanaah, dan sabar. Syukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk syukur itu ada 3. Yang pertama itu ada asyukru bi qalbi, yang kedua itu ada asyukru bi lisan, dan yang ketiga itu asyukru bil amal. Nah, qanaah itu merasa cukup atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu ada sabar. Sabar adalah menahan emosi. Nah, bentuk sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam
dibuka bukunya, silakan buka halaman 106. Sudah dibuka bukunya? Kalian tandai bagian A itu pilihan ganda 1 sampai 10. Tulis saja jawabannya, misalkan nomor 1 jawabannya C, kalimatnya ditulis. Lalu yang bagian B langsung aja jawabannya, tidak usah pakai soal. Silakan dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang tauhid. Silakan dibaca bukunya di rumah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Ya, Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya itu minta maaf.